Bab 570, satu badut dan satu kuat. Tidak lama setelah Liu Qing masuk dan meninggalkan arena, Xiao Yan akhirnya menunggu cukup lama untuk melihat penampilan Lin Xiuya di arena. Xiao Yan sangat ingin tahu ahli ini yang berperingkat di depan Liu Qing. Lin Xiuya tidak dapat menampilkan ketajaman yang dikaitkan dengan pangkatnya jauh di pegunungan karena lawannya adalah binatang ajaib kelas Doang dan dia sibuk menghindari sepanjang waktu. Namun, dari penampilan bagaimana dia masih bisa melompat-lompat dengan cara yang hidup setelah menerima pukulan berat dari Snow Demon Sky AP, yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan keras, tampaknya kekuatan orang ini berasal dari untuk kelompok yang menakutkan. Penampilan Lin Xiuya tidak diragukan lagi salah satu dari beberapa highlights dari kompetisi hari ini. Selain itu, popularitasnya di Akademi Dalam adalah sesuatu yang bahkan Liu Qing tidak bisa membandingkan dengan. Sikapnya yang biasa didekati dan hangat membuatnya sangat mudah untuk membiarkan orang lain merasakan perasaan baik tentangnya. Bahkan seseorang yang ulet seperti Xiao Yan mengalami kesulitan membentuk permusuhan terhadapnya. Oleh karena itu, ketika dia memasuki arena, galeri pengamat di sekitarnya mulai mengeluarkan sorakan yang memekakkan telinga. Wajah-wajah beberapa siswa perempuan juga menjadi memerah ketika tatapan mereka membawa rasa malu dan kegembiraan sambil melihat pemuda berpakaian hijau yang berdiri tegak dan tinggi di arena. Jika seseorang mengatakan bahwa semua orang di Akademi Dalam memegang rasa takut dan hormat untuk Lin Xiuya dan Liu Qing, kemungkinan mereka merasa lebih menghormati mantan dan lebih banyak ketakutan untuk yang terakhir. Aura yang sama sekali berbeda yang dipancarkan oleh mereka berdua memutuskan betapa mereka disambut. Xiao Yan bersandar di pagar pembatas. Tatapannya memiliki minat ketika dia memandang Lin Xiuya di arena yang tersenyum ke segala arah. Hati Xiao Yan juga berisi antisipasi. Lawan Lin Xiuya tiba tidak lama setelah mantan memasuki arena. Dia adalah seorang ahli puncak yang berada di peringkat ke-13 pada peringkat kuat. Namun, ahli ini memiliki ekspresi pahit yang mirip dengan apa yang dimiliki lawan Liu Qing sebelumnya hari ini. Mengingat levelnya, itu tidak dianggap terlalu sulit baginya untuk masuk 10 besar jika dia memiliki keberuntungan. Sayangnya, sekarang dia telah menarik banyak hal yang menyebabkannya bertemu Lin Xiuya, seekor harimau yang menghalangi jalannya. Dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar. Tidak ada banyak ketegangan dalam pertempuran ini sejak awal. Meskipun Xiao Yan berharap bahwa ahli yang berada di peringkat ke-13 di ranking kuat, akan dapat memaksa Lin Xiuya untuk diam-diam mengungkapkan beberapa kemampuan sebenarnya, hal-hal tidak berjalan seperti yang diinginkannya. Bahkan setelah yang terakhir menunjukkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Lin Xiuya masih mempertahankan sikap acuh tak acuh. Pakaian hijaunya tersanjung ketika tangannya yang panjang dan bersih, yang tampaknya milik seorang wanita, berulang kali mengencangkan cengkeraman mereka. Sesekali, kedua telapak tangannya akan membentuk bentuk yang aneh. Lawan Lin Xiuya tidak berdaya melawan tangan Lin Xiuya. Mereka tetap dekat dengan tubuh pembentuk seperti belatung di tulang tarsal. Tidak peduli bagaimana mantan berjuang, serangannya pada akhirnya dibatasi oleh tangan lawannya. Selain itu, dia tidak benar-benar berhasil menyentuh pakaian Lin Xiuya dari awal sampai akhir. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat tubuh ular seperti Lin Xiuya yang lembut dari platform tinggi, yang memanjang dan mundur dengan bebas. Dengan mengandalkan medan, ia mampu dengan jelas menyerap situasi pertarungan di matanya. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat yakin bahwa serangan tangan pengganggu aneh Lin Xiuya harus menjadi semacam teknik jarak dekat Dou yang sangat kuat. Hihi, Liu Qing memiliki dua ultimat, satu cakar satu tombak. Mampu melampaui dia dengan satu tingkat, Lin Xiuya secara alami memiliki keterampilan pamungkas yang tidak kalah dengan keduanya. Suara Lin Yan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan. Dia tersenyum bangga ketika dia melihat Xiao Yan menoleh untuk melihat ke atas. Apakah kamu ingin tahu apa itu? Katakan padaku jika kamu mau. Xiao Yan mengangkat bahu dan berbicara dengan acuh tak acuh. Menjadi jelas menyadari karakter Lin Yan, orang ini dengan sengaja akan menolak untuk mengatakan apapun jika seseorang bertindak ingin tahu pada saat ini. Seperti yang diharapkan, Lin Yan hanya tak berdaya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat sikap ceroboh Xiao Yan. Dia berjalan maju, tangannya meraih pagar pembatas ketika dia menyaksikan pertempuran sepihak di bawah. Dia tersenyum dan berkata, satu badut dan satu kuat. Petik 2. Satu badut dan satu kuat. Xiao Yan mengangkat alisnya dan bergumam pelan. Lin Xiuya telah berlatih semacam teknik Dou yang aneh, ular tangan ular. Seperti apa yang Anda lihat? Dia dapat menggunakan teknik Dou ini untuk sepenuhnya menekan semua serangan Anda dalam area yang sangat kecil. Seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah pada dasarnya akan dipermainkan olehnya sampai serangan mereka akan bergerak dengan keinginannya.
Lin Yan mendecakkan lidahnya dan berbicara dengan takjub, tangan ular pengganggu ini dan cakar pembelah peti mati besar Liu Qing sangat berbeda. Jika yang terakhir dikatakan kuat dan tangguh, ular tangan ular ini termasuk tipe yang menggunakan kekuatan lembut untuk menaklukkan yang tangguh. Saya telah bertarung dengannya beberapa kali, tetapi anehnya saya dipukuli oleh ular tangan ular itu. Jika seseorang membahas tingkat kemampuan bentuk, tangan ular pengganggu ini bahkan lebih kuat dari cakar pembelah peti mati besar Liu Qing. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya melirik arena di bawah dan memang menemukan bahwa saat Lin Xiuya bergerak, tubuhnya yang seperti ular anehnya gesit. Begitu tangan itu menempel pada Anda, kemungkinan itu bukan tugas yang mudah untuk menghindarinya. Permen lengket, sudut mulut Xiao Yan bergerak, dan memberi nama yang sesuai teknik Lin Xiuya. Bagaimana dengan yang disebut kuat? Xiao Yan bertanya dengan lembut ketika matanya berkedip. Hihi, aku juga tidak terlalu yakin tentang yang ini. Satu kekuatan, dari Lin Xiuya sangat mirip dengan tombak Liu Qing. Sangat sedikit orang yang dapat menyebabkan mereka menggunakan serangan itu. Namun, menurut alasanku, itu seharusnya semacam pedang teknik Dou yang sangat kuat. Saya telah mendengar desas-desus bahwa itu sangat kuat. Saat itu, bahkan Liu Qing dikalahkan oleh langkah ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, saya pikir apa yang disebut satu kuat bahkan lebih menakutkan. Lin Yan mengusap kepalanya dan tertawa canggung. Ada nada antisipasinya setelah kata-katanya terdengar. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas, dia memang layak menjadi ahli di Akademi Dalam, hanya lebih lemah dari Xian. Meskipun dia menyembunyikan langkah pembunuhannya, orang biasa masih tidak bisa bersaing dengannya. Petik 2. Tidak ada yang mengejutkan. Selain sejumlah kecil orang spesial, dua orang ini berasal dari kelompok siswa tertua di Akademi Dalam. Tidak mengherankan jika mereka memiliki prestasi seperti itu. Anda, di sisi lain, baru saja memasuki Akademi Dalam kurang dari setahun yang lalu, namun Anda sudah memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam 10 besar. Jika seseorang membicarakannya, Anda adalah monster terhebat. Saya berpikir bahwa jika Anda diberikan waktu yang cukup, bahkan, Ratu Kekuatan Brute, itu tidak akan cocok dengan Anda. Lin Yan melirik Xiao Yan dengan agak aneh. Matanya berulang kali melihat ke segala arah ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, tampaknya takut bahwa Ratu Brute Force tiba-tiba akan muncul. Xiao Yan tertawa dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingin mendapatkan posisi Xian. Kalau tidak, jika saya membuatnya marah, saya tidak akan merasa baik karena saya akan menerima pukulan dari dia. Petik 2. Xiao Yan tertawa dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingin mendapatkan posisi Xian. Kalau tidak, jika saya membuatnya marah, saya tidak akan merasa baik karena saya akan menerima pukulan dari dia. Petik 2. Lin Yan mengangkat bahu dan berkata, kamu bisa merasakan betapa Liu Qing dan Lin Xiuya memandangmu dengan serius. Saya pikir bahkan jika mereka tidak berbicara dengan keras dengan mulut mereka, mereka sangat terkejut dengan pencapaian Anda saat ini mengingat usia yang demikian. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan lembut, aku tidak akan lama di tempat ini. Akademi Dalam hanyalah berhenti sementara. Apakah itu karena masalah klanmu? Hihi, saya juga mendapatkan beberapa informasi tentang Anda dari mulut beberapa tetua. Tatapan yang menatap Lin Yan dengan Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Panas itu bahkan memiliki sedikit rasa hormat padanya. Menantang sekte dengan Douzong elit sendirian dan mengelola untuk pergi dengan aman setelah itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang luar biasa sepertimu berhasil melakukannya. Petik 2. Xiao Yan sedikit terkejut sebelum dia tiba-tiba mendapatkan pemahaman. Dengan kekuatan Akademi Jianan, ada kemungkinan bahwa ia telah memperoleh informasi tentangnya pada hari pertama ia memasuki Akademi. Selain itu, masalah dia menantang Mystic Cloud Sekte telah menjadi sangat terkenal di Akademi Jianan. Siapapun bisa mengetahuinya hanya dengan penyelidikan acak. Xiao Yan tersenyum, tetapi dia tidak ingin mengatakan apapun tentang topik ini. Menurut garis waktu saya mungkin menjadi penatua dan tinggal di Akademi Dalam selama 1 tahun jika saya masuk 10 besar. Jika Anda ingin kembali ke Kekaisaran Jiama pada waktu itu dan tidak membenci perusahaan, saya akan mengikuti Anda sedikit. Bagaimanapun, menjelajahi benua adalah sesuatu dalam rencana masa depan saya. Lin Yan menepuk pundak Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wajah Lin Yan yang tersenyum di sampingnya dengan tertegun. Beberapa saat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan gembira. Dengan kekuatan Lin Yan, kemungkinan dia akan memasuki kelas Doowang cepat atau lambat. Seorang ahli Doowang bisa dianggap sangat berharga bahkan di benua itu,
apalagi di dalam kekaisaran Jiama. Pecahnya bentrokan antara mistik Cloud Sect dan dirinya di masa depan tidak dapat dihindari. Jika dia mengumpulkan beberapa orang yang benar-benar kuat di sisinya, itu akan jauh lebih santai ketika dia memutuskan untuk bergerak melawan mistik Cloud Sect. Aku pasti akan memanggilmu pada saat itu. Petik 2. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wajah Lin Yan yang tersenyum di sampingnya dengan tertegun. Beberapa saat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan gembira. Dengan kekuatan Lin Yan, kemungkinan dia akan memasuki kelas Doowang cepat atau lambat. Seorang ahli Doowang bisa dianggap sangat berharga bahkan di benua itu, apalagi di dalam kekaisaran Jiama. Pecahnya bentrokan antara mistik Cloud Sect dan dirinya di masa depan tidak dapat dihindari. Jika dia mengumpulkan beberapa orang yang benar-benar kuat di sisinya, itu akan jauh lebih santai ketika dia memutuskan untuk bergerak melawan mistik Cloud Sect. Aku pasti akan memanggilmu pada saat itu. Petik 2. Saat mereka berdua berbicara, pertarungan di dalam arena secara bertahap mendekati akhirnya. Pertempuran ini pada dasarnya dalam kendali Lin Xiuya sejak awal sampai akhir. Tangannya yang lembut seperti ular menempel pada lawannya sampai yang terakhir merasa terpesona dan bingung. Karenanya, pertempuran ini membawa sedikit hiburan, tetapi berakhir setelah berlangsung selama sekitar 10 menit. Ketika tangan Lin Xiuya diam-diam menekan dada lawannya, kekuatan lembut tiba-tiba meletus. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa pertempuran ini telah mencapai hasil akhir yang diharapkan. Ayo pergi. Tidak ada banyak yang bisa dilihat dalam pertempuran berikutnya. Lin Yan melambaikan tangannya pada Xiao Yan sambil menatap lawan Lin Xiuya, yang telah tersingkir dari arena di bawah ini. Dia memimpin untuk berbalik dan berjalan keluar dari stadion. Saat dia berjalan, dia berkata, "Sekarang, mari kita tunggu saja pertarungan untuk 10 besar besok. Namun, saya tidak tahu mana 3 orang sial yang akan dihilangkan." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya terlempar ke arena. Kebetulan, tatapan Lin Xiuya juga terlempar. Kedua tatapan itu terjalin di udara. Mereka tersenyum satu sama lain tetapi senyum itu masing-masing berisi beberapa antisipasi dan gairah dalam diri mereka. Jelas, kedua orang itu juga saling menghormati. Ini mungkin karena hubungan antara orang-orang kuat, yang memungkinkan mereka untuk saling memahami. Meskipun kekuatan Xiao Yan di permukaan tidak memiliki kualifikasi ini, Lin Xiuya dan orang yang taat tahu bahwa pemuda ini yang sedikit lebih muda dari mereka memiliki kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan mereka. Mudah-mudahan, saya tidak akan bertemu lawan yang akan memberi saya terlalu banyak sakit kepala besok, Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Dia berbalik dan berjalan menuju Sun Er dan yang lainnya di luar platform tinggi. Akhirnya, dia menghilang dari pandangan semua orang di tengah sorakan keras di dalam stadion. Bab 571, Gulir. Bulan seperti lempengan perak saat cahaya bulan yang samar-samar tersebar dari langit, menutupi seluruh akademi dalam dengan lapisan penutup seperti benang perak. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur dalam pelatihan kamarnya terus-menerus. Utusan energi muncul dari lingkungan alaminya sebelum akhirnya mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Xiao Yan GG, kamu tidur. Ketukan lembut tiba-tiba muncul setelah pelatihan berlangsung selama hampir 1 jam. Suara lembut Sun Er segera ditransmisikan ke dalam ruangan. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melirik dengan tidak pasti ke pintu sebelum berbicara sambil tersenyum, masuk. Petik 2. Pintu mengeluarkan suara saat didorong terbuka dan seorang wanita muda berpakaian hijau perlahan-lahan masuk. Di bawah pantulan cahaya bulan yang redup dari jendela di sampingnya, wajahnya yang elegan dan cantik menyebabkan orang lain tanpa sengaja bersenang-senang di dalamnya. Tubuh tinggi wanita muda itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan. Aroma halus samar yang datang melayang menyebabkan Xiao Yan merasakan detak jantungnya. Tanpa disadari, bahwa pengikut kecil yang bertanya-tanya di belakangnya saat itu sekarang menjadi berair dan bergerak. Xiao Yan turun dari tempat tidur. Tatapannya menatap murid musim semi seperti berair yang indah. Tatapannya perlahan menjadi sedikit bersemangat saat dia dengan lembut bertanya, apakah ada sesuatu? Kemerahan dangkal muncul di atas wajah halus putih Sun Er saat dia tampaknya merasakan tatapan penuh semangat yang berapi-api yang ditransmisikan dari mata Xiao Yan. Penampilan gadis kecil ini benar-benar berbeda dari sikap acuh tak acuh yang biasanya dia perlihatkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Sun Er memiliki pesona luar biasa pada saat ini. Gairah berapi-api di mata Xiao Yan secara bertahap menjadi semakin kaya. Seorang pria dan seorang wanita di kamar sendirian di tengah malam tampaknya dengan mudah memprovokasi seseorang untuk memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Saat mata Xiao Yan tumbuh semakin bersemangat, kemerahan malu pada wajah Sun Er juga menjadi lebih kaya.
Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan gulungan hitam dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, tangan dan mata Xiao Yan cepat saat dia meraih pergelangan tangan putih bersih seperti giok dan menarik sedikit. Di bawah seruan wanita muda itu, Xiao Yan menariknya ke pelukannya. Tubuh yang indah mengetuk pelukan Xiao Yan. Saat dia merasakan kehangatan yang ditransmisikan dari balik pakaiannya, kemerahan malu di wajah Sun Er pada dasarnya bisa menumpahkan air. Setelah berjuang dengan tenang untuk sesaat, dia hanya bisa memberikan perlawanan yang sia-sia ketika suaranya menjadi sekecil nyamuk. Jangan. Petik 2. Tangan Xiao Yan diam-diam memeluk pinggangnya yang sempit, yang bahkan tidak bisa mendukung satu pelukan penuh. Perasaan kontak yang nyaman itu menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan sukacita. Dia menunduk dan menatap Sun Er, yang dengan malu-malu memerah. Dia dengan menggoda berkata, "Saya katakan, gadis, Anda telah datang ke kamar saya di tengah malam. Katakan padaku dengan jujur, apa motifmu?" Petik 2. Pencuri yang menangis pencuri. Sun Er mengangkat alisnya dan bergumam pelan. Xiao Yan menatap mulut cemberutnya yang mengungkapkan sikap sedih seorang wanita kecil. Tangannya yang memeluk pinggangnya yang halus terkatup tanpa sadar. Sebuah tangan mengangkat dagunya yang halus saat tatapannya meluap dengan seutas keinginan. Dia mengamati mulutnya yang menggiurkan, kecil, ramping, merah di bawah mata berair Sun Er yang melebar. Kepalanya perlahan diturunkan. Xiao Yan GG, Anda harus menjaga hal ini dengan baik. Wajah Sun Er, yang jelas tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Yan, mengungkapkan kemerahan yang semakin kaya. Jantungnya berdetak cepat. Ketika napas pihak lain menerkam wajahnya, dia tiba-tiba mengambil gulungan berwarna hitam yang baru saja dia masukkan ke tangan Xiao Yan dan buru-buru mengangkatnya. Dia secara kebetulan memblokir ruang antara dua wajah mereka, yang akan melakukan kontak satu sama lain. Xiao Yan hanya bisa menghentikan gerakannya setelah diblokir oleh gulungan itu. Dia mengulurkan tangannya, dan mengambil gulungan berwarna hitam. Sun Er menghela nafas lega hanya setelah merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, selain menghela nafas lega, ada perasaan ragu-ragu di hatinya. Tepat saat tatapan Sun Er berkedip, Xiao Yan, yang telah menerima gulungan itu, secara acak menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tangannya dengan lembut memegang wajah Sun Er di bawah tatapannya yang terpana. Setelah itu, wajah yang membawa senyum dengan cepat membesar di matanya. Kedua wajah yang berisi rasa malu dan senyum dengan cepat mendekati satu sama lain di dalam ruangan yang sunyi ini. Setelah itu, mereka menyentuh. Sepasang pria dan wanita jangkung berada dalam pelukan ketat di bawah sinar bulan. Masing-masing dari mereka melepaskan semangat berapi-api di dalam hati mereka. Ciuman di antara mereka berdua agak asing dan canggung. Namun, bagi seorang pria dan wanita yang telah mencicipi buah terlarang untuk pertama kalinya, itu tidak diragukan lagi adalah saat paling menyenangkan dalam hidup mereka. Wajah-wajah yang menyentuh butuh waktu lama sebelum mereka berpisah. Ketika mereka akhirnya melakukannya, mereka berdua membawa suara terengah-engah. Wajah-wajah yang menyentuh butuh waktu lama sebelum mereka berpisah. Ketika akhirnya mereka melakukannya, mereka berdua membawa bunyi terengah-engah yang berat. Xiao Yan menjilat mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk menatap wanita muda di pelukannya. Hatinya yang semula sedikit tenang segera melompat dengan liar. Pada saat ini, seutas rambut hitam menjuntai di depan dahi wanita muda di pelukannya. Murid-muridnya, yang selalu dipenuhi dengan senyum untuknya, tampaknya mengandung sedikit perasaan cinta. Murid-murid itu seperti gelombang mata air, yang berisi perasaan menyihir di tengah kemurniannya. Di bawah daya tarik ini, Xiao Yan bahkan bisa merasakan panas berapi-api secara bertahap muncul di perut bagian bawah Xiao Yan. Tubuh kedua orang ini pada dasarnya saling menempel. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya menunjukkan sedikit aksi ketika Sun Er, yang terkekang lemah dalam pelukannya, melarikan diri seperti rusa yang terkejut. Dia buru-buru menjauh dari pelukan Xiao Yan dan berkata dengan wajah merah malu, "Xiao Yan GG, jangan nakal." Petik 2. Xiao Yan tertawa ketika dia melihat Sun Er dengan cara ini. Dia hanya bisa menarik keinginan di dalam hatinya. Sekali lagi, dia menjilat mulutnya dan menikmati kelembutan ekstasi tadi. Senyum di sudut bibirnya mengembang tanpa sadar. Wajah Sun Er memerah ketika melihat sikap bangga Xiao Yan ini. Dia memutar matanya dengan kejam. Namun, setelah mengalami emosi yang sedemikian kuat, bahkan tampilan kotor ini muncul sangat menyihir. Xiao Yan sekali lagi tersenyum. Dia juga seseorang yang akan meninggalkan segalanya. Dia tahu bahwa gadis ini agak terlalu malu dengan cara itu. Karena itu, ia berhenti menggoda dan dengan malas duduk di kursi empuk di salah satu sudut.
Dia secara acak mengambil gulungan berwarna hitam yang telah diserahkan Sun Er sebelumnya. Matanya melayang di atasnya, hanya untuk membuat kejutan di wajahnya menjadi lebih padat. Gulungan itu benar-benar berwarna hitam tetapi kilau sangat gelap dan serius. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang bahkan akan dapat menemukan bahwa gulungan ini memancarkan cahaya hitam yang sangat redup. Selain itu, berbagai jenis garis yang tidak biasa digambar di atas gulungan. Mereka membungkus, seperti penulisan kecebong, Yi script yang rumit dan tidak dapat diprediksi. TL, penulisan kecebong, skrip Yi, bentuk kompleks tulisan kuno yang agak mirip kecebong. Gulungan berwarna hitam membalik tangannya. Xiao Yan sekali lagi terpana menyadari bahwa substansi gulungan itu dibuat dengan sedikit aneh. Tidak ada tempat di mana orang bisa membukanya. Seluruh tubuhnya seperti gulungan bambu dan benar-benar berbeda dari gulungan biasa. Apa ini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan ragu ketika dia melambaikan gulungan di tangannya ke arah Sun Er dan bertanya. Pada saat ini, kemerahan pada wajah Sun Er menjadi lebih pucat. Namun, masih ada sedikit rasa malu yang terlihat. Dia mengambil langkah berulang-ulang dan dengan lembut bergeser ke sisi Xiao Yan sebelum tersenyum sambil berkata, sebuah gulungan berisi teknik Do. Namun, seseorang harus berada di kelas Do Wang sebelum dapat membukanya. Tangan Xiao Yan gemetar mendengar ini. Dia hampir menjatuhkan gulungan itu di tangannya ke tanah. Teknik Do yang membutuhkan kekuatan Do Wang sebelum bisa dibuka. Ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya. Kelas apa teknik Do ini? Senyum di wajah Xiao Yan secara bertahap menarik saat dia bertanya dengan serius. Tidakkah Xiao Yan GG tahu kapan kamu membukanya? Sun Er menggelengkan kepalanya dan menghindari pertanyaan Xiao Yan. Hal ini terlalu berharga, Xiao Yan merajut alisnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sepasang mata yang marah tertembak dari sisinya, menyebabkan dia menghentikan mulutnya dengan cara yang canggung. Sejak kita masih anak-anak, Xiao Yan GG tidak pernah menerima apapun dari Sun Er. Sun Er menghela nafas dengan lembut. Baiklah, baiklah, aku akan menerimanya. Xiao Yan tertawa pahit saat melihat sikap Sun Er yang kesal. Dia ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Dia adalah laki-laki alfa, dan sulit baginya untuk menerimanya dengan cepat ketika Sun Er tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang luar biasa ini. Ingat, kamu harus menunggu sampai kamu memasuki kelas Do Wang sebelum kamu bisa membukanya dan mempraktikannya. Jika tidak, itu malah akan merugikan Anda, Sun Er mengingatkan dengan suara lembut. Wajahnya yang marah segera mengungkapkan senyum yang indah ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah menerima gulungan itu. Iya nih, Xiao Yan mengangguk. Matanya bersinar saat dia mengamati wanita muda berpakaian hijau yang berseberangan dengannya. Wajah cantik Sun Er menatap tajam ke Xiao Yan. Setelah itu, dia berkata dengan suara rendah yang sangat serius, selain itu, Xiao Yan GG, kamu pasti harus ingat kata-kata Sun Er mengenai To Si Ancient Gods Jade. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam masalah yang sangat besar. Sekarang, Anda masih belum memiliki kekuatan untuk memilikinya. Karenanya, Anda pasti tidak boleh membocorkan berita tentang itu. Xiao Yan tidak berani bercanda saat ia melihat Sun Er dengan serius. Dia hanya mengangguk dengan lembut. Kalau begitu, Sun Er akan kembali ke kamarku dulu. Xiao Yan GG, istirahatlah. Masih ada pertempuran hebat besok. Sun Er memberi Xiao Yan senyum manis setelah mengatakan ini sebelum segera berjalan keluar dari pintu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat punggung Sun Er yang telah menghilang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa Sun Er baru-baru ini agak aneh, berulang kali meninggalkan instruksi untuk beberapa hal. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan menggerakkan tangannya setelah menutup pintu. Gulir berwarna hitam sekali lagi muncul di tangannya. Dengan suara yang dalam, dia bertanya, Guru, dapatkah kamu melihat keterampilan seperti apa dalam gulungan ini? Tidak, ada segel khusus di atas gulungan itu. Seseorang harus dengan paksa membukanya, jika tidak, tidak ada yang akan tahu apa yang ada di dalam teknik Do. Suara Yao Lao terdengar tidak lama kemudian, namun, dengan identitas dan latar belakang pacar kecilmu ini, teknik Do yang menyebabkannya mementingkan hal itu jelas bukan hal yang biasa. Petik 2. Xiao Yan mengangguk pelan. Sebuah kedipan perlahan melintas di matanya sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas lembut. Xiao Jie, kamu telah memberikan benda itu kepada Tuan Muda Xiao Yan. Ling Ying agak terkejut ketika dia melihat wanita muda di depannya di dalam ruangan yang berisi aroma lembut. Mata berair miliknya masih mengungkapkan rasa malu samar yang sulit untuk dirasakan.
Sun Er hanya mengangguk secara acak di wajah pertanyaan Lin Ying. Sikap itu seolah-olah hal yang dia berikan hanyalah barang biasa. Itu adalah sesuatu yang membuat kepala klan bersusah payah untuk. Lin Ying tersenyum pahit saat dia berbicara. Kemurahan hati ini. Xiao Yan GG lebih cocok untuknya daripada aku. Sun Er menjawab dengan senyum tipis. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Pak Tua, jangan biarkan orang lain tahu tentang masalah ini. Bahkan ayah tidak bisa tahu. Petik 2. Ini, baiklah. Lin Ying hanya ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas tanpa daya. Tubuhnya segera bergerak, berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Xiao Yan GG, Sun Er telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Terserah Anda untuk menavigasi jalan orang yang kuat. Semoga saat kita bertemu lagi di masa depan, kamu akan bisa menjadi orang yang benar-benar kuat. Begitu kuat sehingga Sun Er hanya bisa memandang Anda. Sun Er memegang cangkir teh hangat saat kata-katanya yang lembut pelan terdengar di dalam hatinya. Babak 572, bertanding untuk 10 besar. Malam perlahan berlalu di bawah aliran waktu. Ketika irisan bulan terakhir menghilang dari cakrawala, cahaya redup mulai mengusir kegelapan tanah. Mengikuti sinar pertama sinar matahari yang menyebar ke Akademi Dalam, suasana tenang segera mengumumkan menghilangnya. Hari ini adalah hari di mana 10 besar kompetisi besar, peringkat kuat, harus ditentukan. Dengan perkembangan kompetisi besar hingga titik ini, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa itu telah memasuki sejati. Semua siswa Akademi Dalam sedang menunggu 10 ahli baru di ranking kuat untuk dipilih. Stadion yang luas dipenuhi oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Suara berisik yang penuh gairah berulang kali bergema di telinga semua orang. Suasana panas yang berapi-api itu menginfeksi semua orang yang memasuki arena. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya telah tiba di platform tinggi, tempat itu sudah penuh sesak. Lebih dari setengah dari pesaing telah tersingkir setelah 2 hari eliminasi, tetapi itu sangat baik bagi orang-orang untuk mengamati pertandingan pada tingkat yang tinggi bahkan jika mereka tidak bisa lagi berpartisipasi. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi besar, Strong Ranking, musim ini. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam 10 besar setelah hanya memasuki akademi dalam kurang dari setahun yang lalu. Kekuatan ini cukup untuk membuat orang biasa menjadi kaget. Karenanya, dia menarik banyak tatapan saat dia masuk. Mengabaikan pandangan dari sekeliling, kelompok Xiao Yan tiba di kursi yang mereka duduki kemarin sebelum duduk. Mereka berbincang dan tersenyum satu sama lain sambil menunggu kompetisi dimulai. Kelompok Xiao Yan baru saja duduk ketika sosok cantik kecil aneh muncul di depan mereka. Ekor kuda pucat berwarna ungu pucat panjang dan penampilan giok yang diukir lucu memiliki kekhasan yang besar terhadap pria dan wanita. Ziyan terus tersenyum pelan pada Xiao Yan saat dia muncul. Xiao Yan melirik Ziyan di depannya, yang telah menghilang sepanjang hari. Wajahnya langsung dipenuhi kejutan. Pada saat ini, pakaian yang terakhir sedikit compang camping. Memar sebenarnya menutupi tangan dan lengannya yang halus. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi bertanya ketika dia melihat cara Ziyan yang menyedihkan ini. Saya telah berkeliaran di sekitar pegunungan yang dalam dan menemukan obat spiritual yang menarik perhatian saya setelah banyak kesulitan. Pada akhirnya, saya bertemu dengan kelas Do Huang Magical Beast menjaganya. Saya bertarung dengannya. Saya tidak bisa mengalahkannya, jadi saya melarikan diri kembali. Ziyan menggerakkan bibirnya dan berkata dengan sikap tidak tertarik. Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah mendengar ini pada awalnya. Gadis ini memang abnormal. Dia benar-benar berani pergi dan menemukan masalah dengan Magical Beast kelas Do Huang. Benar-benar kasus anak muda yang tidak takut. Orang itu tidak jauh lebih baik dari saya. Ia menerima beberapa pukulan keras dari saya dan dipukuli sampai kulitnya pecah untuk memperlihatkan daging mentah. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, Ziyan segera menjadi tidak senang saat dia mencibir. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tidak berpikir bahwa Ziyan berbohong. Meskipun kekuatannya adalah dari doang di permukaan, kekuatan aneh miliknya begitu menakutkan sehingga menyebabkan rambut seseorang berdiri. Kemungkinan bahkan tubuh kuat yang Magical Beast tidak akan terluka setelah diserang oleh pukulan kekuatan penuh. Hihi, Xiao Yan, akankah kita pergi bersama di waktu berikutnya? Saya akan menahan orang itu, dan Anda dapat pergi dan mengambil obat spiritual. Ziyan tiba-tiba maju dan berhenti dengan wajahnya dekat dengan wajah Xiao Yan. Dia membuat saran saat dia tertawa. Xiao Yan segera memutar matanya dengan lemah ketika mendengar kata-kata ini. Terakhir kali,
dia menghabiskan banyak upaya hanya untuk berurusan dengan kelas Doang, Snow Demon Sky AP. Apakah itu tidak memintanya mencari kepahitan dengan membuatnya berurusan dengan kelas Do Huang? Xiao Yan dengan ceroboh menanganinya dengan beberapa kalimat. Dia segera merasakan keributan telah terjadi di atmosfer sekitarnya dan menoleh kaget. Sosok Lin Xiuya dan kelompoknya telah muncul di pintu masuk stadion. Sebagai bintang yang paling mempesona di Akademi Dalam, keributan yang dia gerakkan secara alami bahkan lebih besar daripada Xiao Yan sebelumnya. Banyak tatapan yang tiba-tiba bergeser benar-benar menyebabkan seseorang merasakan jenis reputasi dan status yang tidak tergoyahkan yang dia miliki dalam Akademi Dalam. Saat Lin Xiuya dan yang lainnya masuk, mereka langsung bergegas menuju posisi di mana Xiao Yan berada. Mudah-mudahan, kita tidak akan bertemu satu sama lain sebagai 6 orang yang dipilih hari ini. Saya tidak ingin bertemu dengan Anda pada saat yang sangat penting. Tawa yang tulus disampaikan ke telinga Xiao Yan sebelum Lin Xiuya datang sendiri. Suaranya memandang Xiao Yan dengan sangat serius, menyebabkan orang-orang di kerumunan di sekitar mereka melemparkan pandangan terkejut ke arah Xiao Yan. Orang-orang di Akademi Dalam yang bisa dipandang serius oleh Lin Xiuya adalah keberadaan langka tanduk unicorn atau bulu burung phoenix. Jika itu benar-benar terjadi, aku takut aku yang kurang beruntung. Xiao Yan tertawa. Dia juga tidak ingin bertemu dengan Lin Xiuya pada saat seperti itu. Targetnya hanyalah 10 besar. Selama dia berhasil masuk 10 besar, maka dia tidak perlu takut. Pada saat itu, dia juga tidak perlu khawatir bertemu lawan yang sangat merepotkan. Siapa yang berani membuatmu tidak beruntung dengan aku melindungimu? Sebuah suara kuno terdengar dari belakang Xiao Yan. Segera, Ziyan melompat ke kursinya dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia menepuk pundak Xiao Yan. Dia segera menatap Lin Xiuya dengan jijik. Dua tinju kecil ditekan satu sama lain ketika dia berkata, "Berat, yang terbaik adalah kita tidak bertemu nanti. Jika tidak, bahkan jika Anda melompat turun dari arena, saya juga akan mengejar Anda dan memukuli Anda." Ziyan, yang tiba-tiba melompat, menyebabkan senyum di wajah Lin Xiuya sangat ditarik. Dia berbicara dengan malu, itu wajar. Siapa di Akademi Dalam ini yang bisa menentang senior Ziyan? Petik 2. Anggap dirimu masuk akal. Ziyan tersenyum bangga. Dia hanya berpikir untuk menumpuk beberapa kata-kata jahat ketika Xiao Yan di sisinya buru-buru menarik kuncir kudanya dan menurunkannya dari kursi. Dia mengabaikan perjuangannya saat dia menekannya di belakangnya sebelum mengangkat bahu dan tersenyum pahit ke Lin Xiuya. Lin Xiuya tercengang ketika dia menyaksikan Ziyan yang dengan paksa ditekan di belakang Xiao Yan. Meskipun dia berjuang, jelas bahwa itu hanya seperti anak kecil yang berperilaku tidak pantas. Sejak kapan, Ratu Brute Kekuatan, ini tidak marah setelah diperlakukan dengan cara ini oleh orang lain? Jika ini di masa lalu, siapapun yang berani menekan kepalanya kemungkinan akan ditangkap dan dipukuli sampai wajah mereka hitam dan biru bahkan jika mereka melarikan diri ke akademi luar. Obat apa yang diberikan lelaki kecil ini, Xiao Yan, berikan pada Brute Force Queen. Dia sebenarnya bisa memiliki hubungan yang begitu baik dengannya. Lin Xiuya bergumam sedikit di dalam hatinya dan tidak berani berhenti lama. Jika Ziyan menunjuk hidungnya dan mengutuk keras di tempat ini, kemungkinan semua orang akan diam-diam tertawa meskipun mereka tahu teror gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengucapkan beberapa kalimat kepada Xiao Yan sebelum buru-buru membawa beberapa orang ke tempat duduk mereka. Kelompok Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat mereka menonton Lin Xiuya mengalahkan mundur dengan tergesa-gesa. Itu benar-benar tak terduga bahwa orang ini dengan reputasi paling mempesona di Akademi Dalam sebenarnya akan menjadi yang menakutkan dari Ziyan. Ini benar-benar kasus seseorang menundukkan yang lain. Pesaing lain yang sangat disegani, Liu Qing juga memasuki stadion tidak lama setelah Lin Xiuya tiba. Awalnya, jalannya juga mengharuskannya berjalan melewati tempat di depan kelompok Xiao Yan. Namun, matanya yang tajam menangkap gadis kecil itu dengan ekor kuda berwarna ungu pucat yang duduk di samping Xiao Yan saat dia memasuki arena. Ekspresinya berubah sedikit tanpa meninggalkan jejak. Segera, dia berbelok dengan acuh tak acuh dan melewati kelompok Xiao Yan. Meskipun perubahan dalam rute Liu Qing ini sangat tidak jelas, masih ditemukan oleh beberapa orang yang bermata tajam. Segera, mereka tidak bisa menahan tawa. Semua orang top di Akademi Dalam ini telah kehilangan arah yang harus dimiliki orang kuat di depan gadis kecil yang lucu ini. Jumlah orang di stadion juga meningkat seiring waktu yang berlalu. Suara-suara bising bercampur sebelum naik ke awan. Setelah sesepuh di kursi hakim juga mengambil kursi mereka, suara gong akhirnya bergema di stadion. Saat gong berbunyi, kebisingan yang menyebar ke seluruh arena perlahan-lahan jatuh.
Banyak tatapan dilemparkan ke kursi hakim. Su Qian mengatur pakaiannya di depan perhatian seluruh stadion. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara nyaring, setelah 2 hari dieliminasi, masih ada 13 orang yang tersisa di kompetisi besar peringkat kuat. Untuk masuk 10 besar, harus ada 3 orang yang tersingkir hari ini. Menurut aturan Grand Competition, kami akan secara acak memilih 6 orang untuk bersaing. Pemenang akan masuk 10 besar sementara mereka yang kalah hanya bisa berada di peringkat belakang. Saat suara Su Qian terdengar, dia mengeluarkan silinder bambu dan meletakkannya di depannya. Ada 13 slot kertas di dalam silinder. 13 slot kertas memiliki nama-nama dari 13 pesaing terakhir. Saya akan secara acak memilih 6 orang yang perlu bersaing. Suasana di stadion menjadi lebih tegang setelah diperkenalkannya silinder bambu. Banyak orang menatap dengan tak berkedip ke kursi hakim. Faktor penentu dari 10 nama teratas semuanya ditentukan oleh ini. Su Qian perlahan menggambar selembar kertas di depan tatapan semua orang. Dia melirik sebelum segera membacakan, Yan Hao. Petik 2. Saat suara Su Qian terdengar, semua orang bisa dengan jelas melihat wajah Yan Hao tiba-tiba mengencang di platform tinggi. Nama berikutnya yang ditarik adalah lawan Yan Hao untuk menentukan siapa yang akan masuk 10 besar. Su Qian sekali lagi menggambar selembar kertas saat dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia segera membukanya dan pandangannya melayang di atasnya. Dia berkata, Qian Mo. Petik 2. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan berbalik ke arah pria yang agak gemuk di peron tinggi. Qian Mo berada di peringkat ke-8 di ranking kuat, dan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia juga berada di puncak kelas Dowling seperti Yan Hao. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, dia jauh lebih lemah dari Yan Hao. Oleh karena itu, saat Qian Mo mendengar lawannya adalah Yan Hao, alisnya segera bersatu. Su Qian mengabaikan pandangan di stadion. Dia terus menggambar selembar kertas dan membukanya, hanya untuk terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Xian. Petik 2. Hua, bersuara. Saat nama terdengar, bahkan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di platform tinggi tiba-tiba mengangkat hati mereka. Su Qian jelas mengerti emosi mereka. Dia diam-diam tersenyum dan perlahan menarik banyak yang akan menyebabkan seseorang menjadi sangat tertekan. Qin Shen. Petik 2. Semua orang di platform tinggi menghela nafas panjang. Segera, wajah mereka terlihat simpatik saat mereka melihat seorang pria berwajah pucat. Orang yang menyedihkan ini, meskipun dia berada di peringkat ke-6 di Strong Ranking, kemungkinan tidak akan ada ketegangan sedikit pun saat bertemu dengan Brute Force Queen. Lot terakhir. Petik 2. Su Qian menjabat tangannya dari kursi hakim. Banyak kertas tersedot ke telapak tangannya sebelum perlahan-lahan membukanya dan membuka mulutnya dengan sedikit terkejut, Liu Qing. Petik 2. Seluruh stadion sekali lagi sunyi. Beberapa orang bergumam dalam hati mereka. Sepertinya akan ada orang sial lain yang muncul. Ekspresi Liu Qing tidak berfluktuasi sedikit pun. Selama lawannya bukan Xian, dia tidak akan sedikit pun takut bahkan jika dia bertemu Lin Xiuya pada saat ini. Tampaknya dalam upaya untuk meningkatkan antisipasi semua orang, Su Qian perlahan mengambil lot terakhir. Dia melambai ke arah semua orang sebelum tertawa pelan dan membukanya. Segera setelah ini, senyum di wajahnya ditarik dan dia benar-benar terpana. Hati semua orang di stadion seperti jantung kucing ketika mereka melihat sikapnya seperti ini. Asteris batuk asteris, Su Qian akhirnya pulih sesaat kemudian. Tatapannya perlahan dilemparkan ke arah tempat di platform tinggi dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan. Seluruh stadion sunyi. Di bawah gelombang desahan penyesalan, mereka segera menatap pemuda berjubah hitam, di platform tinggi dengan alis yang disatukan. Bab 573, kontes antara kuda hitam pemula dan seorang ahli veteran. Semua orang di platform tinggi saling memandang. Benar-benar tidak terduga bahwa kuda hitam terbesar akan bertemu dengan harimau yang benar yang akan menghalangi jalannya pada saat yang kritis. Kemungkinan hanya Xian dan Lin Xiuya yang memiliki kekuatan untuk melawan Liu Qing di Akademi Dalam. Meskipun kinerja Xiao Yan dalam 2 pertempuran sebelumnya sangat sempurna, tidak diragukan lagi masih ada kesenjangan yang sangat besar bila dibandingkan dengan ahli puncak sejati di ranking kuat, seperti Liu Qing. Xiao Yan ini dapat dianggap sial, Yan Hao menghela napas saat berbicara dengan Lin Xiuya di sampingnya. Han Yue juga sedikit merajut alisnya. Meskipun dia sudah memiliki pendapat tinggi tentang kekuatan Xiao Yan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa masih ada celah besar ketika seseorang benar-benar membandingkannya dengan orang kuat seperti Liu Qing. Ekspresi Lin Xiuya tenang.
Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa saat kemudian dia berbicara dengan lembut, kita harus sampai pada kesimpulan setelah pertandingan. Meskipun saya juga berpikir bahwa kemungkinan kehilangan Xiao Yan tinggi, saya juga tidak dapat menyangkal bahwa dia juga memiliki peluang untuk menang. Kecocokannya dengan Liu Qing, sulit dikatakan. Petik 2. Beberapa orang di sampingnya sedikit mengangguk. Tatapan mereka tanpa sadar menyapu ke arah posisi Liu Qing. Pada saat ini, dahi yang terakhir juga menunjukkan kejutan yang sangat samar. Namun, ia tidak mengungkapkan fluktuasi emosional terlalu banyak. Pikirannya tenang, tampak mirip dengan Lin Xiuya. Dibandingkan dengan ketenangan Liu Qing, Liu Fei di sampingnya hampir tanpa sadar melompat dan bersorak keras. Kekalahan Yao Sheng di tangan Xiao Yan kemarin telah menyebabkannya menahan perut yang penuh amarah. Awalnya, dia mengutuk Xiao Yan dengan harapan bahwa dia akan bertemu saudara laki-lakinya Liu Qing di kompetisi, tapi itu benar-benar tak terduga bahwa yang terakhir benar-benar sial untuk bertabrakan dengan Liu Qing dalam pertandingan yang paling penting ini. Kejutan menyenangkan ini yang tiba-tiba muncul menyebabkan dia dengan bangga meludahkan sepatah kata dalam hatinya, retribusi. Petik 2. Wu Hao menepuk pundak Xiao Yan dengan agak tak berdaya. Dia ingin mengatakan sesuatu hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia hanya bisa menghela nafas. Hei, Xiao Yan, kenapa aku tidak membantumu memukuli Liu Qing sampai dia tidak bisa muncul untuk pertandingan? Dengan begitu, Anda bisa maju langsung. Ziyan mengayunkan kuncir kuda berwarna ungu saat dia melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Tolong, bisakah kamu sedikit lebih percaya padaku?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia menggosok kepala Ziyan dan melihat sekelilingnya, menemukan bahwa kecuali Sun Er, ekspresi yang lain agak khusyuk. Dia tidak bisa menahan tawa tanpa daya, meskipun lawanku adalah Liu Qing, kalian semua tidak perlu menunjukkan cara meratap seperti ini, bukan? Pertandingan belum dimulai. Petik 2. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa tersenyum paksa ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu betapa pentingnya Xiao Yan memandang posisi 10 besar. Sekarang peristiwa seperti itu, yang meninggalkan satu orang yang tak berdaya, telah muncul di titik paling kritis, kemungkinan bahwa Xiao Yan juga sangat frustrasi. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat orang-orang yang tampak lebih putus asa darinya. Meskipun Liu Qing sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang jika mereka benar-benar keluar dan bertarung. Jika dia benar-benar melepaskan semuanya dengan kekuatannya saat ini, lupakan elit Dou Huang, Xiao Yan bahkan akan dapat menyebabkan Dou Huang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah semua, sekali, api Angry Buddha Lotus skala besar, yang sesungguhnya dilepaskan, kekuatan destruktif yang menyebabkan bahkan Yao Lao menjadi sangat terkejut bukanlah sesuatu yang sederhana. Tentu saja, efek samping dari Angry Buddha Lotus Flame, skala besar terlalu besar. Kecuali jika itu adalah situasi hidup dan mati, Xiao Yan tidak akan dengan mudah menggunakannya. Benda ini juga merupakan kartu truf tersembunyi terakhirnya yang sebenarnya. Pembicaraan pribadi di stadion berlanjut untuk sementara waktu sebelum semua orang sekali lagi melemparkan pandangan mereka kembali ke kursi hakim. Tatapan Suqian perlahan mundur dari tempat di mana Xiao Yan berada. Dalam hatinya, dia hanya bisa berharap bahwa pemuda ini, yang mengendalikan api surgawi, pada usia yang begitu muda, sekali lagi akan dapat menampilkan keajaiban dan mengisi ke dalam 10 besar bahkan setelah diblokir oleh orang yang kuat seperti Liu Qing. Pertandingan pertama, Yan Hao, Qian Mo. Saat seruan lembut Suqian terdengar, suasana di stadion tiba-tiba berpaling dari kemalangan Xiao Yan. Banyak tatapan dilemparkan ke arah dua orang itu di peron tinggi. Yan Hao adalah yang pertama berdiri di bawah mata semua orang. Ekspresi pria yang sosoknya tidak lebih tipis dari Liu Qing tidak berubah saat dia berjalan ke tepi platform tinggi. Setelah itu, dia melompat dan mendarat dengan keras di arena. Begitu Yan Hao memasuki arena, Qian Mo yang agak gemuk juga tak berdaya berdiri. Setelah itu, lemak di seluruh tubuhnya bergetar ketika dia sampai di ujung platform tinggi. Otot-otot di tubuhnya menyusut dan angin redup menggumpal di sekujur tubuhnya. Segera, tubuh besar itu perlahan-lahan melayang ke arena seperti balon di depan hadirin yang terpana. Dia benar-benar mempraktikkan afinitas angin Douqi, tak terhitung orang yang tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Afinitas angin yang elegan dan lincah, Douqi benar-benar memiliki perasaan yang sama sekali berbeda ketika itu digunakan oleh orang ini dengan cara ini. Meskipun penampilannya yang lain tidak terlalu elegan, semua orang memahami dalam hati mereka bahwa seseorang yang mampu menempati posisi 10 besar, ranking kuat, adalah orang dengan kekuatan yang sangat menakutkan.
Seseorang pasti akan kehilangan darah jika menilai buku dari sampulnya. Suasana di galeri tontonan langsung menjadi panas berapi-api ketika dua orang memasuki arena. Keduanya adalah eksistensi dalam 10 besar pada peringkat kuat. Harus dikatakan bahwa pertarungan ini bisa dianggap sangat menarik. Setelah lembut, biarkan pertandingan dimulai oleh Suqian. Dua orang di arena segera mengeluarkan senjata mereka. Senjata Yan Hao masih berupa palu logam hitam gelap yang sangat besar, sementara Qian Mo memamerkan benda berwarna bundar berwarna emas dari cincin penyimpanannya di bawah tatapan semua orang yang terpana. Cakram bundar berwarna kuning itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, gergaji tajam banyak di ujungnya samar berisi cahaya menembus dingin. Dikabarkan bahwa senjata Qian Mo ini disebut Golden Sawtooth Disc. Ini memiliki momentum yang mengejutkan ketika dilemparkan. Selain itu, ini sangat akurat dan ganas. Jika 10 cakram Golden Sawtooth ini dibuang bersama-sama, itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar menyebabkan seseorang sakit kepala. Wu Hao dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan dari samping. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya dengan agak tertarik. Dia tidak menyangka bahwa lemak ini benar-benar memiliki taktik yang tidak terduga. Tampaknya mereka yang bisa masuk 10 besar memang memiliki beberapa keterampilan. Qian Mo menangkupkan tangannya ke arah Yan Hao sementara galeri melihat terlibat dalam gelombang percakapan pribadi. Dia tertawa datar, kakak laki-laki Yan, kamu pasti sedikit lebih lembut ketika kamu menyerang. Jika palu logam hitam milikmu akan hancur, tubuhku ini akan segera menjadi setumpuk daging cincang. Petik 2. Jangan beri aku omong kosong itu. Fat Qian, sudah lama sejak aku bertemu denganmu. Aku ingin tahu seberapa kuat cakram Golden Sawtooth dibandingkan dengan masa lalu. Yan Hao memarahi sambil tersenyum. Dia melambaikan palu logam hitam di tangannya. Suara angin kencang yang deras tercipta menyebabkan orang-orang di peron melihat sekitar tanpa sadar menutup telinga mereka. Daging gemuk di wajah Qian Mo berkedut saat dia tertawa keras. Ekspresinya segera menjadi khusyuk ketika dia memegang cakram gigi gergaji emas di tangan kanannya. Douqi yang padat melonjak keluar dari tubuhnya saat gelombang angin berputar terbentuk di sekelilingnya. Akhirnya, itu diaglomerasi ke dalam cakram gigi gergaji di bawah kendali pembuat. Hah! Suara rendah tiba-tiba terdengar. Tangan Qian Mo tiba-tiba gemetar dan cakram gigi gergaji emas berkedip dan memancarkan cahaya kemasan, seperti sambaran petir emas. Tembakannya meledak ke arah Yan Hao. Kecepatan cakram berwarna emas begitu cepat sehingga menakutkan. Semua orang samar-samar bisa melihat garis berwarna emas melintas di mata mereka ketika kilat melanda Yan Hao. Bang! Palu logam gelap hitam dengan kejam menabrak tanah. Segera, garis retak seukuran lengan tebal dengan cepat menyebar di tanah. Gelombang energi kuning gelap yang sangat kuat melesat keluar dari garis retakan dan secara kebetulan menabrak petir kuning kemasan, menghancurkannya sampai menerjang langsung ke langit. Lagi, masih ada 9 siklus dari 10 siklus Qian. Haha, Yan Hao tertawa terbahak-bahak. Douqi di tubuhnya mengalir deras. Kulit di permukaan tubuhnya telah berubah menjadi seperti batu pada saat ini, memancarkan warna putih keabu-abuan. Qian Mo tertawa getir dan menghela nafas. Douqi Yan Hao milik tipe afinitas tanah. Selain itu adalah batu yang sangat langka Douqi. Douqi jenis ini akan memungkinkan tubuh praktisi berubah sekeras batu, yang secara kebetulan menahan cakram gigi gergaji emasnya. Qian Mo ditekan oleh Yan Hao baik dari segi kekuatan dan afinitas. Sepertinya sangat sulit baginya untuk menang. Selain itu, menggunakan cakram gigi gergaji emas mengkonsumsi banyak Douqi. Dengan kekuatannya, dia hanya mampu menampilkan 10 serangan kuat. Oleh karena itu, Qian Mo juga memiliki nama panggilan di Akademi Dalam yang disebut 10 Siklus Qian. Wu Hao muncul seperti seorang komentator saat dia berulang kali menjelaskan kepada Xiao Yan berbagai nama yang belum pernah didengarnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jenis cakram gigi gergaji emas ini sangat tidak cocok untuk kompetisi terbuka semacam ini. Tempat di mana seluruh kekuatannya bisa ditampilkan harus ketika itu digunakan sebagai serangan menyelinap. Bayangkan saja, jika 1 atau 2 cakram gigi gergaji emas seperti itu akan ditembakkan secara tiba-tiba dan tidak terduga dari sudut ketika seseorang berjalan di hutan gunung, tidakkah hal itu menyebabkan seseorang sakit kepala dan ketakutan? Qian Mo juga jelas akan kelemahannya sendiri di dalam arena. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Saat itu, gurunya sudah mengatakan bahwa jika dia menjadi seorang pembunuh, kemungkinan dia akan berhasil dengan sangat baik. Namun, jika dia harus menghadapi pertarungan secara langsung, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Satu demi satu,
Cakram gigi gergaji emas yang sangat tajam melesat keluar dari tangan Qian Mo dengan cara seperti pencahayaan. Namun, terlepas dari betapa rumitnya dia, mereka tidak memiliki banyak pengaruh pada Yan Hao. Ini karena yang terakhir pada dasarnya menggunakan semua doki-nya untuk pertahanannya. Bahkan jika Yan Hao kadang-kadang tidak dapat memblokir cakram gigi gergaji emas yang tajam hanya akan meninggalkan bekas luka putih pucat di tubuhnya. Meskipun menggunakan semua doki-nya untuk mempertahankan dengan cara ini sangat melelahkan, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan cakram gigi gergaji emas Qian Mo. Oleh karena itu, pertempuran mereka berdua pada dasarnya berjuang untuk melihat siapa doki yang lebih kuat. Pertarungan ini di mana satu pihak menyerang dan pihak lain sedang membela mungkin sangat menarik di mata beberapa siswa biasa, tapi itu agak membosankan bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Ini karena mereka semua tahu bahwa Qian Mo sudah turun ke posisi tidak menguntungkan dalam pertandingan ini. Ini karena kekuatan penuh serangannya tidak dapat mematahkan kekuatan penuh pertahanan Yan Hao. Setelah pertandingan berlanjut selama hampir setengah jam, Qian Mo akhirnya melambaikan tangannya tanpa daya. Dia menyimpan dua cakram gigi gergaji emas terakhir di tangannya dan dengan patuh mengakui kalah di depan tatapan tertegun di sekelilingnya. Pengakuan Qian Mo atas kehilangannya berada dalam harapan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah menunggu sebentar, pertandingan kedua juga menyusul. Ziyan vs Qin Zhen, sebuah pertandingan di mana perbedaan kekuatan bahkan lebih besar. Ziyan melintas dan memasuki arena pada kesempatan pertama. Kemarin, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang berapi-api karena magical beast kelas Do Huang itu. Sekarang, dia dengan cemas membutuhkan seseorang untuk membantu melampiaskan kemarahannya. Karena itu, saat dia memasuki arena, dia menarik lengan bajunya. Mata besar hitam gelapnya dengan kejam menyapu platform tinggi. Banyak orang di platform yang tinggi mengecilkan leher mereka saat mereka melihat Ziyan dengan cara ini. Hati mereka berulang kali berduka untuk Qin Zhen. Namun, Qin Zhen tidak menunjukkan dirinya setelah Ziyan turun ke arena. Sama seperti semua orang menjadi agak tidak sabar, suara yang lemah akhirnya terdengar. Qin Zhen mengatakan bahwa dia sakit perut dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Seluruh stadion sunyi. Segera, mereka merasa bingung. Ini, terlalu lucu, bukan? Xiao Yan dan yang lainnya menggosok wajah mereka yang agak kaku. Apa yang dilakukan Ziyan di masa lalu? Dia benar-benar menyebabkan semua ahli ini pada peringkat yang kuat menjadi khawatir atau bahkan takut ini. Su Qian dan tetua lainnya juga tak berdaya menggelengkan kepala mereka. Namun, mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka juga mengerti dengan jelas bahwa Ziyan pada dasarnya adalah keberadaan seperti monster di ranking kuat. Bahkan seseorang seperti Lin Xiuya dan Liu Qing tidak akan berani mencabut kumis harimau, apalagi orang lain. Asteris batuk asteris. Karena Qin Zhen telah mengakui kekalahan, mari kita mulai pertarungan terakhir untuk posisi 10 besar. Su Qian berdiri, mengeluarkan batuk sebelum segera berbicara dengan lambat. Saat kata-kata Su Qian jatuh, banyak tatapan di stadion segera beralih ke platform tinggi. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan dan Liu Qing. Pertandingan ketiga hari ini adalah yang paling dinanti semua orang. Kontes antara kuda hitam pemula dan ahli veteran. Bab 574, Mendidih. Seluruh stadion sunyi. Tatapan semua orang semua berkumpul pada dua orang di platform tinggi. Liu Qing adalah yang pertama bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan berdiri dan segera melangkah ke tepi platform tinggi di bawah tatapan memuja Liu Fei. Akhirnya, tubuhnya melintas dan melompat. Kaki Liu Qing menginjak berat ke arena. Dia mengangkat kepalanya, dan pandangannya beralih ke posisi di mana Xiao Yan berada. Matanya memiliki beberapa kekejaman di dalamnya. Lawan yang paling dipandangnya dalam kompetisi Grand Strong Ranking, ini adalah Lin Xiuya. Dia tidak memandang pesaing lain terlalu serius. Namun, kekuatan pertarungan yang sangat kuat yang telah ditunjukkan Xiao Yan selama 2 hari terakhir ini juga bisa membuat orang yang kuat seperti Liu Qing memperhatikan dan melihatnya sedikit lebih serius. Mampu bertarung dengan kuda hitam yang paling menarik perhatian sebelum pertarungannya dengan Lin Xiuya ini seperti memiliki hidangan pembuka sebelum makan besar. Karenanya, minatnya pada pertandingan ini cukup besar. Saat Liu Qing memasuki arena, semua tatapan di stadion segera berkumpul ke Xiao Yan sendirian. Banyak orang ingin tahu apakah kuda hitam pelajar baru ini akan mampu mempertahankan kemenangan berkelanjutannya seperti yang dia lakukan di masa lalu sekarang karena dia dihadapkan dengan Liu Qing, seorang ahli veteran top. Wu Hao dan yang lainnya tanpa daya menggelengkan kepala mereka saat mereka merasakan fokus seluruh stadion. Mereka segera menoleh untuk menonton Xiao Yan di samping mereka.
Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di bawah fokus seluruh stadion. Dia bahkan tidak merasa takut sedikit pun karena lawannya adalah Liu Qing. Dia berdiri dan perlahan berjalan ke tepi platform tinggi. Xiao Yan GG, semua yang terbaik. Dorongan lembut Sun Air ditransmisikan dari belakangnya. Xiao Yan tidak menoleh. Dia hanya melambaikan tangannya di belakangnya saat jari kakinya menekan tanah. Cahaya perak samar muncul di bawah kakinya saat tubuhnya segera menyala. Dalam sekejap mata, dia muncul di arena yang luas itu. Kaki Xiao Yan dengan lembut melangkah ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya secara kebetulan terjalin dengan Liu Qing di sisi yang berlawanan. Empat mata saling mempelajari dan beberapa perasaan yang tidak diketahui bercampur di mata mereka. Dari perspektif Xiao Yan, dia telah melakukan yang terbaik untuk menghindari bertabrakan dengan orang kuat seperti Liu Qing atau Lin Xiuya karena dia harus masuk 10 besar. Rencana untuk api hati jatuh terlalu penting baginya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang salah. Karena itu, dia telah mengadopsi sikap menghindar kapanpun dia bisa. Namun, sekarang, tidak ada tempat untuk lari. Ini menyebabkan niat bertarung panas benar-benar berapi-api muncul di hatinya. Meskipun keinginan Xiao Yan untuk berkelahi tidak segila Wu Hao atau yang lain, dia masih merasakan gelombang niat bertarung di dalam hatinya ketika dia bertemu orang yang benar-benar kuat. Karena aku tidak bisa menghindari pertarungan saat ini, aku akan benar-benar melepaskan dan bertarung. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam saat dia bergumam di dalam hatinya. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya saat pandangannya terfokus pada Xiao Yan. Suaranya agak ditekan, tetapi juga mengandung auranya, membawa rasa tirani yang tajam. Aku secara alami akan melakukan semuanya. Xiao Yan tersenyum. Tangannya meraih gagang penguasa di punggungnya saat dia tiba-tiba menariknya. Penguasa berat itu sedikit miring ke tanah, dan angin yang menekan membawa suara berdengung muncul. Liu Qing melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya. Sejak saat Xiao Yan berkelahi dengan Bai Cheng, ia tahu bahwa penguasa besar ini mungkin memiliki keanehan di sana. Sekarang dia menghadapinya secara pribadi dan bisa mendengar suara angin yang membelah. Dia bisa memastikan dalam hatinya bahwa penguasa hitam di tangan lawannya ini mungkin seperti tombak pembelah gunungnya, sangat berat. Tidak heran serangannya meningkat bukannya berkurang ketika penguasa yang berat meninggalkan tangannya. Dia benar-benar sering membawa penguasa berat dan memperlakukannya sebagai pelatihan. Pikiran aneh melintas di hatinya. Liu Qing tidak bisa membantu tetapi memiliki pendapat sedikit lebih tinggi dari Xiao Yan. Mampu bertahan dalam menggunakan metode semacam ini untuk melatih adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kekuatan mental yang kuat. Sementara pikiran ini berputar di sekitar hatinya, Liu Qing tidak segera menarik tombak pembelah gunung di punggungnya yang belum dia gunakan. Tangannya yang agak besar perlahan terulur. Mereka meringkuk sesekali dan melebar di waktu lain, membentuk banyak busur seperti cakar yang aneh. Jangan bilang aku meremehkanmu. Saya hanya akan menggunakan tombak pembelah gunung pada lawan yang memiliki kualifikasi. Saya harap Anda memiliki kualifikasi ini. Liu Qing melirik Xiao Yan dan berbicara dengan samar. Salah satu tangannya yang seperti cakar meretas di depannya dengan tiba-tiba. Angin sepoi-sepoi keluar, dan meninggalkan beberapa penyok kecil di tanah. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak menjawab. Jika seseorang tidak menunjukkan kekuatan yang benar-benar akan menyebabkan lawan mereka menganggapnya serius, orang seperti Liu Qing, yang memiliki kekuatan besar, tidak akan memandangmu dengan serius. Xiao Yan berpikir bahwa jika bukan karena dia memiliki kinerja yang cukup baik dalam beberapa pertandingan sebelumnya, kemungkinan Liu Qing akan terlalu malas untuk repot-repot mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Percakapan dua orang di arena juga ditransmisikan ke galeri tontonan di tepi. Namun, tidak ada yang merasa bahwa Liu Qing sombong dan angkuh. Sebaliknya, mereka diam-diam memujinya di hati mereka. Dia memang layak bernama Tyrant Spear Liu Qing. Siapa yang bisa mengalahkannya dengan kesombongan seperti itu? Ini adalah celah yang disebabkan oleh kekuatan. Jika Liu Qing tidak memiliki kekuatan semacam ini, kemungkinan ia akan dimarahi oleh orang lain karena terlalu liar dan lancang di hati mereka ketika ia menyuarakan kata-kata seperti itu. Pada platform yang tinggi, wajah cantik Liu Fei berisi cinta dan kelembutan saat dia menatap punggung yang lebar dan berat yang akan menyebabkan orang merasa sangat aman. Aura tajam arogan itu menyebabkan dia mabuk dengan cinta. Perhatikan saja. Lihatlah bagaimana saudara sepupu yang lebih tua akan mengalahkan orang itu. Liu Fei tiba-tiba mengeluarkan dengusan lembut saat dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Yao Seng yang berwajah agak pucat di sebelahnya. Diberi kekuatan kepala, mengalahkan Xiao Yan secara alami semudah membalikkan tangannya. Tidak peduli bagaimana dia melompat,
dia hanyalah cacing kecil yang pada akhirnya akan mengalami kesulitan menyebabkan gelombang besar. Pandangan Yao Seng menatap Xiao Yan di arena dengan cara yang gelap dan dingin. Kekalahannya di tangan yang terakhir kali ini adalah pukulan yang cukup besar baginya. Oleh karena itu, ia, yang sedikit berpikiran sempit, secara alami menempatkan semua kesalahan penghinaan yang ia terima dari kekalahannya pada Xiao Yan. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia lupa tentang apa yang akan membuatnya, setelah dipukuli oleh seseorang yang dia anggap cacing. Kebanggaan di wajah Liu Fei segera menjadi sedikit lebih kaya setelah kata-kata Yao Seng. Mata indah itu menyapu wanita muda berpakaian hijau di sisi berlawanan dari platform tinggi yang duduk dengan elegan. Dia mengepalkan gigi peraknya. Penampilan pihak lain adalah sesuatu yang dia tidak dapat menemukan kesalahan, bahkan dari perspektif seorang wanita. Namun, karena kesempurnaan dari pihak lain inilah dia akhirnya menaruh dendam. Ungkapan, perempuan adalah makhluk yang cemburu, adalah sepenuhnya benar. Saat percakapan pribadi terdengar dari seluruh platform yang tinggi, Su Qian melambaikan tangannya sedikit dari kursi penonton. Suara-suara seluruh stadion menjadi lebih lembut. Tatapan Su Qian menatap dua orang yang saling berhadapan di dalam arena. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa membantu tetapi membentuk beberapa antisipasi. Meskipun tampaknya ada celah besar di antara keduanya, pertandingan ini masih mempertahankan ketegangan satu demi satu. Mungkin orang lain mungkin berpikir bahwa Liu Qing memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi, tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa peluang kemenangan Xiao Yan kemungkinan tidak rendah. Bahkan dengan mata tuanya yang tajam, dia tidak dapat melihat siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Karena para pesaing telah tiba, maka saya akan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir ini yang menentukan nama terakhir dalam 10 besar akan secara resmi dimulai. Tatapan Su Qian memandang sekelilingnya saat suaranya yang samar tiba perlahan di bawah antisipasi jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Orang. Saat suara Su Qian jatuh, suasana yang mendidih segera menutupi seluruh stadion. Banyak tatapan panas berapi-api yang dengan tegas difokuskan pada dua orang di arena. Mereka dengan jelas mengerti bahwa pertarungan ini, yang mungkin merupakan pertarungan paling menarik sejak dimulainya kompetisi besar, akan segera dimulai. Aura yang sangat kejam tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Qing di dalam arena setelah suara Su Qian terdengar. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang membuat penonton, yang berada sangat jauh, merasa kesulitan bernapas. Ketika gelombang emas pucat Douqi melonjak keluar dari tubuh Liu Qing, tangannya yang besar seperti cakar juga tampak sekali lagi mengembang sedikit pada saat ini. Saat buku-buku jarinya sedikit ditekuk, mereka memancarkan suara yang jelas seperti kacang dihancurkan. Tangan seperti cakar yang melengkung menjadi busur aneh secara acak merobek udara di depannya. Segera, udara berdesir dan bekas luka udara yang terlihat sebagian muncul di daerah di mana tangannya yang seperti cakar berlalu sebelum dengan cepat dimusnahkan. Meskipun banyak orang tidak pernah menghadapinya secara langsung, mereka masih bisa merasakan penindasan yang kuat dari aura sombong yang dipancarkan Liu Qing. Oleh karena itu, ada cukup banyak orang yang merasakan kekaguman terhadap Xiao Yan yang mempertahankan ekspresi setenang sumur tua sambil berdiri di arena. Segel dengan cepat terbentuk di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, api berwarna hijau melonjak dan suhu yang tiba-tiba melonjak segera menyebar dan menghalangi aura kuat Liu Qing. Skyfire Tree Cheng misterius, Green Lotus Cheng. Api berwarna hijau yang menyebar ke seluruh tubuhnya mengeluarkan suara, su, dan ditarik ke dalam tubuhnya saat seruan rendah ini terdengar di dalam hati Xiao Yan. Mengikuti pintu masuk api ke tubuhnya, aura Xiao Yan juga naik dalam korespondensi. Meskipun dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, dia setidaknya bisa terlibat dalam perselisihan dengan yang terakhir dan tidak tampak terlalu lemah. Xiao Yan telah menampilkan Skyfire Tree Mysterious Flame sebelum pertarungan dimulai. Ini cukup bagi seseorang untuk melihat betapa seriusnya dia memandang Liu Qing. Tentu saja, dia juga mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan dalam pertukaran pertama jika dia tidak menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, Liu Qing, yang telah mengambil setengah langkah ke dalam kelas Douwang jauh lebih kuat daripada tingkat puncak biasa Douling. Xiao Yan merasakan Douqi seperti gelombang yang berderap kuat yang mengalir dengan cara gemuruh. Dia menghela napas panjang saat lengannya bergetar. Lengan bajunya seperti potongan logam pada saat ini, memancarkan suara, dentang-dentang, yang aneh. Penguasa berat dimiringkan ke samping saat api hijau Douqi menyelimutinya. Angin panas yang tak terlihat memanggang tanah sampai tampak kering. Tatapan Xiao Yan perlahan terangkat. Dia memandang Liu Qing, yang juga memiliki Douqi melilit tubuhnya.
Tiba-tiba teriakan pelan terdengar di arena. Guntur bergulir samar segera dipancarkan sebagai bayangan hitam yang tidak jelas, menyeret penguasa hitam yang sangat besar, membawa aura ganas saat itu ditembakkan secara eksplosif ke arah Liu Qing yang tidak bergerak di depan tak terhitung banyaknya tatapan panas. Xiao Yan benar-benar berani untuk memimpin dalam meluncurkan serangan dalam pertarungan disparitas yang sangat besar. Hanya keberanian ini menyebabkan banyak orang mengangguk pelan. Jarak puluhan meter ditutupi dalam sekejap mata. Kedua orang itu langsung menjadi dekat satu sama lain di dalam arena. Tatapan mereka saling terkunci, dan niat bertarung mereka, yang tidak bisa ditekan, akhirnya benar-benar meletus dengan cara mendidih. Bab 575, tabrakan antara ledakan oktan dan celah pemecah peti mati besar. Kedua sosok manusia itu nampak seperti meteor yang bertabrakan ketika mereka jatuh di bawah tatapan tak terhitung banyaknya orang. Riak Doki yang mengerikan dari kejatuhan ditembak di semua tempat. Ci. Penguasa berat di tangannya memotong udara seperti baut kilat berwarna hitam. Itu membawa angin ganas yang menyebabkan udara terdistorsi. Itu dengan kasar merobohkan Liu Qing yang tidak bergerak yang seperti gunung yang mengesankan. Di bawah kekuatan yang kuat itu, bahkan udara di bawah penguasa sepenuhnya dikeluarkan. Ledakan sonik yang rendah bergema, seperti ledakan bawah tanah, menindas dan menakuti orang. Angin kuat yang menekan menyebabkan pakaian Liu Qing menempel di kulitnya. Namun, wajahnya tidak bergerak hanya karena penguasa berat yang datang dengan ganas. Matanya acuh tak acuh mengamati penguasa yang semakin berat. Ketika itu hanya setengah kaki dari kepalanya, Liu Qing akhirnya mengambil langkah lembut acak ke kiri. Penguasa berat itu mendarat dengan kuat, tetapi melirik melewati lengan Liu Qing dengan sempit saat jatuh. Itu tidak memiliki kontribusi sedikitpun. Begitu serangan itu meleset, tangan kiri Liu Qing sedikit melengkung. Segera menamparkan ke sisi kiri di depannya. Tamparan yang tampaknya ceroboh oleh cakar tangan menamparkan dengan sangat akurat pada tubuh penguasa begitu penguasa yang berat itu jatuh. Segera, kekuatan yang kuat melonjak dan membanting penguasa yang berat sampai terbang lebih dari satu kaki jauhnya, yang secara kebetulan memblokir niat Xiao Yan untuk segera mengubah sikap serangannya. Saat sikap serangan selanjutnya oleh penguasa yang berat itu terputus, seluruh aura Xiao Yan juga tertunda karena sekejap mata. Liu Qing benar-benar meraih kesempatan jeda sesat ini, yang sangat sulit ditemukan. Telapak tangannya menghadap ke tanah dan melengkung menjadi busur kecil yang seperti cakar binatang yang sangat tajam. Lengannya gemetar dan cakar yang tajam membawa angin dingin saat menabrak dada Xiao Yan. Xiao Yan juga bereaksi dalam sekejap saat penguasa yang berat didorong ke samping. Tangan kirinya bergerak ke samping dengan cara seperti pencahayaan. Doki yang kuat dengan cepat diaglomerasi di atas tinjunya saat dia mengepalkan 5 jari. Itu segera dibuang dengan keras dan secara kebetulan bertabrakan dengan cakar tangan yang memanjang secara eksplosif. Bang! Sebuah tinju dan cakar bertabrakan dengan keras ketika ledakan rendah yang dalam tiba-tiba muncul. Kekuatan riak yang menyebabkan udara berfluktuasi terus-menerus melonjak keluar sebelum menyebar ke segala arah. Buk-buk! Tubuh Xiao Yan bergetar intens saat langkah kakinya mundur dengan cepat. Tanah yang sangat keras diisi dengan benang garis retak setiap kali salah satu kakinya mendarat. Ini berlanjut untuk beberapa langkah kaki sebelum dengusan lembut teredam lembut terdengar dari tenggorokan Xiao Yan. Kaki kanannya langsung menginjak kekerasan. Tanah keras tempat mendaratnya langsung retak, membentuk fragmen yang sangat kecil. Xiao Yan sepenuhnya menyelesaikan kekuatan yang ditransmisikan dari tangannya sebelum mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Dia memandang Liu Qing yang hanya mundur satu langkah. Kekuatan pihak lain terus menekannya di kepala pada tabrakan. Xiao Yan menghirup udara dalam yang agak dingin. Tatapannya menatap Liu Qing tanpa ekspresi di sisi yang berlawanan. Dalam hatinya dia jelas tahu bahwa semakin lama dia melakukan perlawanan dengan orang seperti ini, orang dengan kekuatan yang kuat dan pengalaman tempur yang sangat kaya, semakin besar kerugiannya. Karena itu, jika dia ingin meningkatkan peluang kemenangannya, dia harus mendapatkan pengaruh ofensif terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun Xiao Yan tahu apa jenis taktik pertempuran yang paling menguntungkan di dalam hatinya, dia masih merasa agak sakit kepala. Liu Qing bukan lawan biasa. Selama dia mengungkapkan sedikit saja celah, kemungkinan dia akan dihadapkan dengan badai serangan liar. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang, dan begitu juga lawannya. Hal yang menyebabkan dia paling tertekan adalah bahwa pihak lain memiliki waktu yang cukup untuk bersantai dan diam-diam menunggu kekuatan Xiao Yan habis. Namun, ia di sisi lain, harus mendapatkan pengaruh ofensif tertentu dalam periode waktu tertentu. Xiao Yan pasti jatuh ke dalam kerugian di bawah perbandingan mentalitas ini.
Xiao Yan tertawa pahit di hatinya saat dia membuang pikiran kacau itu dari benaknya. Dia dengan erat mencengkeram gagang penguasa saat tatapannya menyipit dan memandang Liu Qing di sisi yang berlawanan, yang juga menaruh perhatian padanya. Sesaat kemudian, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bersandar sedikit ke depan saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Segera, dia membawa suara angin yang sangat deras. Tekanan angin sangat besar saat bayangan hitam yang samar menerobos resistensi udara dengan cara seperti kilat dan menembak dengan eksplosif ke arah Liu Qing. Serangan tiba-tiba penguasa Xiao Yan menyebabkan kejutan melintas di mata Liu Qing. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Kedua tangannya tiba-tiba melengkung menjadi bentuk seperti cakar dan langkah kakinya maju bukannya mundur. Sebagai langkah jatuh tiba-tiba, cakar tangannya yang agak besar dibungkus oleh douki emas pucat. Dia menjulurkan sedikit ke bawah bayangan hitam samar yang tiba-tiba muncul di antara cakar tangannya. Cakar tangan Liu Qing dibungkus oleh douki emas pucat saat mereka tiba-tiba digenggam dengan kekuatan bayangan hitam seperti kilat yang tiba-tiba berhenti di udara. Meskipun tangannya mencengkeram penguasa yang berat, tubuh Liu Qing diguncang oleh kekuatan yang kuat ini sampai dia mengambil beberapa langkah terus-menerus ke belakang. Baru saat itu dia benar-benar menyelesaikan semua kekuatan yang disebabkan oleh penguasa yang berat itu. Namun, dengan bisa hanya mengandalkan kekuatan cakar untuk dengan mudah menerima penguasa berat Xiao Yan ini, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu gunung, harus dikatakan bahwa kekuatan orang ini benar-benar agak menakutkan. 5 jari Liu Qing melengkung menjadi busur yang aneh dan semua jarinya secara kebetulan bersentuhan dengan penguasa yang berat itu. Beberapa poin estafet dan douki yang kuat di tubuhnya adalah alasan dia bisa menerima serangan Xiao Yan dengan cara yang mudah. Sebagai cakar tangan Liu Qing mencengkeram penguasa yang berat yang menakutkan di dalamnya segera menyebabkan ekspresi Liu Qing berubah sedikit. Meskipun dia sudah menduga bahwa penguasa ini akan cukup berat, dia agak terkejut menemukan bahwa penguasa ini bahkan lebih berat daripada tombak pembelah gunung miliknya sekarang. Kejutan baru saja muncul di hatinya ketika takjub segera menyusul. Ini karena Liu Qing agak terkejut menyadari bahwa douki yang awalnya mengalir sangat lancar di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lamban setelah meraih penguasa yang berat. Penguasa ini agak aneh. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat. Cakar tangan Liu Qing pada dasarnya santai pada saat yang sama. Penguasa berat itu jatuh tanpa daya setelah itu tidak lagi dijepit. Suara guntur berguling rendah tiba-tiba terdengar saat penguasa berat itu turun. Liu Qing sedikit mengernyit. Dia langsung mengangkat kepalanya dan bayangan hitam samar muncul dalam jarak dekat dengan cara yang mirip hantu. Bayangan hitam samar meminjam instan bahwa Liu Qing linglung karena penguasa Suan berat dan mendekatinya dalam sekejap. Kelima jari itu tiba-tiba mengepal erat saat douki di tubuhnya beredar liar saat ini. Octane Blast. Tangisan rendah tiba-tiba terdengar saat kepalan Xiao Yan dengan keras menabrak Liu Qing. Sepanjang jalan, angin di tinjunya melonjak beberapa kali saat suara ledakan yang rendah dan dalam yang tak henti-hentinya, seperti petasan, bergema di telinga setiap orang. Sebuah serangan yang lebih liar dan lebih ganas dibandingkan dengan yang lain menyebabkan mata Liu Qing sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa serangan ganas yang tak tertandingi oleh Xiao Yan ini adalah serangan jarak dekat yang kuat yang telah mengalahkan Bai Cheng dan Yao Sheng. Masih sedikit kekurangan jika kamu ingin mengandalkan ini untuk mengalahkanku. Namun, saya ingin melihat apakah serangan jarak dekat Anda ini dapat bersaing dengan cakar pembelah peti mati besar saya. Petik 2. Senyum muncul di wajahnya saat cakar tangan Liu Qing tiba-tiba melengkung menjadi lengkungan yang aneh. Douki emas pucat berlama-lama di ujung jari-jarinya. Itu mengembang dan menyusut membawa kedinginan. Great Rift Coffin Splitting Claw. Cakar menghadapi serangan itu dan senyum di wajah Liu Qing langsung ditarik beberapa saat kemudian. Lengannya terulur saat cakar tangannya meletus dengan eksplosif. Angin tak berbentuk membentuk busur bercahaya yang terlihat sebagian di depan cakar. Auranya sangat mengejutkan dan tidak sedikit lebih lemah dari Octane Blast Xiao Yan. Gelombang seruan terdengar dari galeri tontonan ketika mereka melihat dua orang di arena yang benar-benar memilih pertarungan fisik paling langsung. Semua orang bisa mengatakan bahwa kedua orang itu cukup berhasil dalam hal pertempuran jarak dekat. Namun, mereka juga sama-sama sadar bahwa pertempuran fisik jarak dekat semacam ini agak berdarah dan lebih keras jika dibandingkan dengan pertarungan antar senjata. Tentu saja, laki-laki tidak memiliki sedikit diskriminasi terhadap hal ini. Ini bisa dilihat dari wajah para siswa yang tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya merah. Wu Hao dan yang lainnya juga menegangkan tubuh mereka pada saat ini. Dalam pertempuran fisik semacam ini, kecerobohan apapun pada dasarnya akan mengakibatkan seseorang berakhir dengan cedera serius.
Meskipun mereka memiliki pemahaman yang bagus tentang pertempuran jarak dekat Xiao Yan, bahwa Liu Qing juga ahli dalam gaya ini. Serangan jarak dekat dari Xiao Yan ini sepertinya dari kelas yang tidak lebih rendah dari cakar petak pelahar Rift besar. Namun, saya tidak tahu apakah itu akan dapat mengalahkannya secara langsung. Yao Hao mengamati angin yang dibawa Xiao Yan dengan serius saat dia membuka mulut untuk berbicara. Tatapan Lin Xiuya tidak berkedip saat dia menatap arena. Namun, dia perlahan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Yan Hao. Aku khawatir itu tidak akan terjadi. Saya telah melihat Xiao Yan menampilkan teknik do semacam ini beberapa kali. Meskipun kekuatan eksplosifnya sangat kuat, letusan lanjutan setelah itu tidak dapat dibandingkan dengan celah pemecah peti mati besar. Bagaimanapun, Liu Qing telah berlatih ini sampai ia benar-benar mencapai tingkat puncak. Jika Liu Qing akan mengalahkan serangan Xiao Yan, pembalasan yang terjadi selanjutnya bisa mengakibatkan Xiao Yan dalam bahaya kehilangan. Petik 2. Wu Hao, Han Yue, dan beberapa orang di sebelahnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Pandangan mereka langsung membawa kekhawatiran saat mereka menyaksikan tabrakan yang langsung meletus di dalam arena. Di bawah banyaknya tatapan, tinju dan cakar, yang masing-masing membawa kekuatan penghancur yang sangat kuat, akhirnya bertabrakan dengan ledakan. Bang! Suara jelas dari kekuatan ledakan tiba-tiba terdengar di arena. Riak yang bisa disebut badai tiba-tiba meletus dari titik kontak di antara mereka berdua. Tanah berulang kali mengeluarkan suara retak luar biasa dimanapun ia lewat. Banyak garis retak mulai menyebar dengan cepat dari bawah tubuh mereka berdua dengan cara seperti jaring. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh badai yang kuat menyebabkan suara air liur yang ditelan dari galeri melihat muncul satu demi satu. Kekuatan fisik yang sangat murni ini sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Tinju dan cakar tampaknya telah melekat bersama di dalam arena ketika kekuatan tak terlihat berulang kali menyebar dari kaki kedua orang. Setelah itu, semua orang melihat tanah yang sangat kuat dengan cepat retak terpisah, berubah menjadi fragmen yang sangat kecil sebelum fragmen akhirnya diguncang menjadi bubuk pada akhirnya. Mata Xiao Yan menatap tegas pada Liu Qing yang tanpa ekspresi. Lengannya sedikit bergetar saat ini. Kekuatan yang dihasilkan dari kepala pada tabrakan antara keduanya hampir menyebabkan lengannya turun ke keadaan mati rasa. Hatinya sedikit tenggelam. Kali ini, Octane Blast, yang tidak pernah gagal di masa lalu tidak menghasilkan banyak dampak. Xiao Yan bisa merasakan bahwa ketika kekuatan tersembunyi dari Octane Blast memasuki tubuh Liu Qing, itu dihancurkan oleh kekuatan yang bahkan lebih ganas. Kekuatan yang diciptakan dari Octane Blast sedang dikurangi dengan cepat. Di sisi lain, cakar tangan besar yang erat memegang tangannya tidak menunjukkan sedikit pun rileks. Kekuatan letusan itu adil tetapi tindak lanjutnya tidak memadai. Pada saat tertentu, patung batu seperti Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya perlahan dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan lembut, aku khawatir ini sudah berakhir. Suara Liu Qing baru saja jatuh ketika tangannya tiba-tiba menekan dengan cara yang aneh. Segera, itu menembus rintangan lengan Xiao Yan dan menembak ke arah dada yang terakhir. Angin cakar itu sangat tajam. Kekalahan Xiao Yan pada dasarnya pasti jika dia dikejutkan olehnya. Namun, tangan kiri Xiao Yan yang dibiarkan menggantung sudah disiapkan karena dengan cepat membentuk beberapa segel. Dia sedikit tersenyum ketika nyala api berwarna hijau panas keluar dari tubuhnya. Saat api muncul, baju besi api yang kuat, yang tidak bisa dihancurkan, tiba-tiba menutupi tubuh Xiao Yan. Itu mungkin bukan masalahnya.